pemukiman yang asri hingga pantai biru nan indah, Bali memancarkan harmoni alam dan budaya. Di Desa Tigawase, Cempage, hingga Pasar Sukowati, tradisi berpadu dengan nilai-nilai leluhur Pancasila, gotong royong, kebinekaan, dan keimanan. Peserta didik tumbuh dalam semangat belajar, berakar pada kearifan lokal, dan menjunjung karakter bangsa. Melalui perjalanan ini, mari kita resapi inspirasi Bali untuk membentuk generasi yang berkarakter. Desa Tigawase, dari udara, memancarkan keindahan dan harmoni alam. Di balik gerbang desa dan aktivitas warganya, terlihat nilai luhur kemandirian yang mengakar sangat kuat. Para perempuan desa dengan cekatan menganyam bambu, memberi warna, dan menjemur hasil karyanya. Keterampilan tangan yang diwariskan ini menjadi sumber penghidupan sekaligus karya seni yang bernilai tinggi. Produk anyaman itu ini dibikin namanya ini sokasi. Yang ya kalau ini kan bahannya ada yang untuk pewarnaannya pakai bahan dicelup gitu, pakai apa namanya ya, potasium karbonat ini namanya. Kalau jenis-jenisnya sih banyak, ada yang pakai cat minyak itu, ada yang polos dia nggak pakai apa, putih polos dia warnanya, tergantung permintaan. Ya memang bukan sangat membantu, memang ini memang untuk kebutuhan hari-hari itu memang dari penghasilannya dari sini, ekonominya memang dari nganyam. Yang saya sampaikan tadi terkait dengan industri rumah tangga, yaitu kerajinan bambu itu yang merupakan industri. Itu dilaksanakan oleh perempuan biasanya, perempuan warga desa sendiri. Asli di sini ya, tidak ada yang dari luar, dari asli di sini. Warga masyarakat di sini, dan lebih banyak dilaksanakan untuk kerajinan bambunya, yaitu dari yang perempuan. Ibu-ibu rumah tangga, anaknya yang sudah dewasa. Kemudian ada yang untuk plafon, itu baru yang laki-lakinya yang buat. Melalui kerajinan ini, mereka menunjukkan bahwa kemandirian dapat tumbuh dari tradisi dan lingkungan sekitar, menginspirasi generasi muda untuk mandiri dan kreatif. Tak hanya kemandirian, Desa Tigawase juga menjaga tradisi lumbung beras di Pura Jineng Sanghyang. Tradisi ini mengajarkan gotong royong melalui kontribusi warga untuk pura, sekaligus melatih masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Di Tigawase pun ada satu wilayah yang tempat menanam padi, di mana padinya itu sendiri ditaruhlah di Jineng Sanghyang itu. Tidak sembarang padi. Ada wilayah di Desa Tigawase disebut dengan Uma Taksu. Uma itu artinya sawah, Taksu itu artinya suci. Di Uma Taksu, di sanalah menanam padi, padinya dipanen, ditaruh di Jineng Sanghyang tersebut. Desa Cempage, dengan keindahan dari ketinggian, memancarkan harmoni spiritual yang sangat kental. Gerbang desa dan kantor kepala desa menjadi saksi hidup budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pura di desa ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga simbol keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Warga berangkat membawa persembahan, menata sesajen dengan penuh rasa syukur dan khusyuk dalam doa. Tradisi ini menanamkan nilai beriman,
mengajarkan generasi muda untuk menghargai spiritualitas sebagai bagian dari kehidupan. Desa Cempage menjadi teladan bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila tetap terjaga dalam harmoni budaya dan agama. Rumah adat Sakaroras mencerminkan filosofi Trihitakarana. Harmoni antara manusia, Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Dengan desain yang penuh makna, rumah ini mengajarkan generasi untuk bernalar kritis, memahami hubungan antara tradisi, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup. Dari 15 jenis tarian rejang yang ditarikan di Pura Desa dari jam 9 malam dan sampai besoknya jam 7 pagi, itu yang terakhir ditarikan adalah namanya tarian jenis rejang unde. Dari 15 jenis tarian rejang, yang terakhir adalah rejang unde. Rejang unde ini ditarikan sampai ada salah satu daripada penari rejang tersebut bisa istilahnya trans atau kesurupan atau istilahnya di desa kami adalah natipan, istilahnya adalah kesurupan ide betari. Kalau kami di masyarakat adat kami dulunya belum mengenal yang namanya Tuhan, belum mengenal ajaran agama, yang kami belum mengenal adanya si desa yang widi, yang kami tahu adalah ide penembahan atau ide penyungsungan, junjungan kami inilah yang merasuki daripada orang tersebut. Nah, sehingga terjadi proses upacara selanjutnya. Nah, kira-kira itulah yang menjadi makna daripada tarian rejang unde ini. Rejang unde ini adalah rejang yang paling disakralkan, termasuk dari tabuhnya ini sudah mulai tabuh sakral sekali. Pasar Sukawati, jantung ekonomi Bali. Dipenuhi dengan kerajinan khas yang dibuat dengan tangan terampil para pengrajin lokal. Barang-barang indah ini tidak hanya dibeli oleh masyarakat Bali, tetapi juga wisatawan dari seluruh mancanegara. Di sini, kreativitas menjadi sumber mata pencaharian dan kemandirian masyarakat Bali yang tercermin dalam setiap produk yang mereka hasilkan. Jualan di sini semua barang-barang di sini udah keluar ya, ada yang keluar negeri juga ada, semua berbagai negara gitu. Kalau khusus lokal juga banyak ke sini. Kalau pembayaran kita sih untuk pembayaran masih ada yang transfer atau cash. Tapi untuk Shopee ada juga yang sudah join gitu. Ada beberapa dagang, tapi untuk ibu belum. Pasar Sukawati bukan hanya tempat berbelanja, tapi juga bukti bahwa masyarakat Bali mampu memajukan pariwisata dan ekonomi lokal dengan kekuatan kearifan dan kreativitas mereka. Bali mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang membentuk karakter bangsa. Desa Tigawase menunjukkan kemandirian melalui kerajinan tangan, sementara Desa Cempage menjaga keseimbangan spiritual antara manusia, Tuhan, dan alam. Di Pasar Sukawati, kreativitas masyarakat Bali memajukan ekonomi lokal. Melalui perjalanan ini, kita belajar bahwa tradisi, harmoni, dan kreativitas
dapat membentuk generasi yang berkarakter, cerdas, dan penuh gotong royong.